sebagai hamba yang tidak mampu apa-apa itu. Kita ingin sebagai seorang hamba ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan Rabb kita, Tuhan kita itu tidak murka kepada kita. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan Allah itu cinta kepada kita semuanya. Kita hamba dan harus kita itu mengingatkan diri kita sendiri bahwasanya bukan dunia tempat kita yang sesungguhnya. Bukan sekarang ini tempat kita yang sesungguhnya. Kita harus ingat, bahkan di dalam kalam ulama, kita, ibu kita yang sesungguhnya adalah al-ardu, adalah bumi. Minha khalaqnakum, dari bumi Allah ciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan ulama ada yang mengatakan ibu kita yang sesungguhnya ya tanah itulah. Dan kita juga akan dikembalikan, kata ulama. Suatu ketika nanti kita akan dikembalikan kepada ibu kita yang hakikat, yang sesungguhnya, yaitu di mana? Di liang lahat, di tanah gitu. Di waktu itulah kita akan bertemu dengan ibunda kita yang sesungguhnya. Ibu kita yang sesungguhnya adalah at-turab, adalah debu. Dan tatkala kita kembali, kata ulama, tatkala kita kembali dalam keadaan baik di dunia, beramal soleh di dunia, maka ibu kita yang sesungguhnya akan memeluk kita dengan indah, dengan hangat. Kita akan diberikan nikmat taman-taman surga di alam barzah tatkala kita berada di liang lahat. Tapi tatkala kita di dunia ini tidak patuh kepada Allah, tak mau syukur kepada Allah, maka tatkala kita kembali kepada ibunda kita yang sesungguhnya akan marah kepada kita, akan menghimpit kita dengan keras, kata ulama. Dan ini adalah ibrah bagi kita semuanya. Kita ingin kembali kepada ibu kita dalam keadaan kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Alam kubur hak, nikmatul qabr hak, dan siksa kubur adalah nyata. Dan Nabi itu, baginda Nabi Rasul itu memberikan kunci kepada kita. Siapa sih di antara kita yang tidak maksiat, tidak dosa? Banyak keteledoran kita, dan kita sadari itu dan kita akui itu, bahkan kita tidak mampu untuk menghitung kemaksiatan yang kita lakukan. Kita sadari itu. Kita ahli maksiat. Kita banyak kurang. Kita sering kufur nikmat-nikmat Allah. Rasul itu bersabda, kullu ummati itu mu'afa. Semua umatku nanti insya Allah diampuni semuanya oleh Allah.
Semuanya umat Nabi, kullu ummati. Setiap umat Rasulullah itu diampuni oleh Allah. Kata Nabi, ilal mujahiruna, kecuali orang-orang yang mujahir, kata Nabi. Orang-orang yang menampakkan dirinya, kata Rasulullah itu. Sahabat bertanya, sahabat taklet, ya Rasulullah, apa itu mujahir itu apa ya Rasulullah? Yang menampakkan diri yang terang-terangan itu apa? Umatmu yang tidak diampuni oleh Allah. Semuanya diampuni oleh Allah kecuali yang satu ini, golongan ini, kata Nabi. Terus Nabi bersabda, mujahir itu adalah orang yang melakukan maksiat di malam harinya. Ia maksiat kepada Allah di malam harinya, tapi wasatarahullah maksiatahu, tapi Allah menutup maksiatnya, tutup maksiatnya oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh hamba itu ditutup oleh Allah, tidak ditampakkan oleh Allah. Kemudian ketika di waktu pagi orang itu wayaqulu fulan, dan dia berkata kepada fulan, al-barihah af'alu kadza wa kadza. Malam tadi aku melakukan maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini, padahal sudah ditutup oleh Allah. Aibnya ditutup oleh Allah. Tidak ada orang yang tahu. Keluarganya tidak tahu, temannya tidak tahu. Tapi kenapa oleh dia sendiri ini di pagi harinya dikatakan kepada temannya, dikatakan kepada saudaranya, apa yang telah ditutup aibnya oleh Allah jangan diberitahu. Bahkan janji dari Nabi Muhammad, ibadah enak, ibadah enak. Man satara musliman satarahu yaumal qiyamah. Agenda Nabi enak kunci. Barang siapa yang menutup aib saudaranya semuslim, enak. Jadi diem, mendel, mau dadi tiyang. Krungu tanggane ngeten mendel mawon. Krungu rencange ngeten mendel mawon. Ya napa niki? Krungu sinten mawon mendel mawon. Niki ibadah niki. Tidak hanya sholat ibadah. Iya, sholat ibadah bagus. Ini ibadah, meneng diamnya seseorang untuk menceritakan aib-aib saudaranya semuslim, ibadah. Bahkan Nabi satarahullah yaumal qiyamah. Ini tanda-tanda orang yang akan ditutup aibnya kelak di yaumil qiyamah. Ini tanda-tanda orang yang diampuni dosanya oleh Allah, tidak dibuka aibnya oleh Allah nanti yaumil mahsyar. Tiang sing ngeremen mental terus pokoknya mental. Ibadah wajib mawon ya, salat maghrib, subuh, isya, 5 waktu cukup. Nggih, pun niku tinggi derajatnya. Senandungnya mental mawon Mas. Meneng mawon. Tidak ngomong apa wis meneng mawon. Niki ciri-ciri orang yang ahli surga. Ditutup aibnya oleh Allah. Siapa sih yang tidak punya aib? Siapa sih yang tidak punya kesalahan? Ya. Jadi kunci kita hidup di dunia kayak gini. Ini petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak hidup di dunia itu enak. Kerjakan yang wajib, mendel ahli surga.
Ngeten. Ngaos ngeten. Alhamdulillah. Tawaduk di dunia. Nabi niku mireng. Mireng. Ya namanya Rasul ya, punya mukjizat. Nabi Muhammad. Bisa dengar surga, bisa dengar neraka. Rasul kok. Gampang. Bagi Allah gampang. Kekasihnya minta apa dituruti oleh Allah. Suatu ketika Nabi itu dengar surga dan neraka itu ihtajat, berdebat duanya. Surga dan neraka debat. Debatnya seperti ini, berdebat. Wa qalatin nar, neraka dulu yang berkata, fiya jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka gitu. Aku ini tempatnya, kata neraka, aku ini tempatnya orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang keras hatinya, kejam. Kejam. Ya kayak Fir'aun gitu. Kejam. Namrud kejam. Tidak cocok dengan dia dibunuh. Fir'aun berapa yang dibunuh? Jabbarun, mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannah, dan surga berkata, fiya, aku tempatnya orang-orang du'afa'uhum wa masakinuhum, orang-orang yang lemah. Ini judulnya, barokahnya orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah dan orang-orang yang miskin. Surga jawab seperti itu. Jadi memang seperti itu ya, alhamdulillah. Pokoknya orang yang tawadhu ciri-ciri ahli surga. Gampang dapat hidayah itu orang. Orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, cepat masuk surganya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, fuqara'i, itu cepat masuk surganya. Karena sahabat-sahabat Nabi itu ya banyak-banyak ya orang-orang yang fakir, yang miskin. Gampang. Banyak-banyak orang ahli surga ya kayak gitu itu, orang yang du'afa wa masakin, du'afa wa masakin, du'afa wa masakin. Kemudian oleh Allah diadili. Ya udah gitu, aku akan adili kamu, wahai surga dan neraka. Engkau wahai surga adalah engkau wahai neraka adalah adabi. Engkau adalah bentuk siksaanku, bentuk murkaku wahai neraka. Dan aku akan menyiksa denganmu seseorang yang aku kehendaki. Engkau wahai surga adalah rahmati, arhamu biki man asya'u, dan aku akan memberikan rahmat dengan apa? Dengan kumasukkan hambaku kepadamu. Kepada siapa? Seseorang yang aku kehendaki. Jadi ini sudah tidak bisa dirubah. Neraka azabnya Allah, murkanya Allah. Orang yang berada di dalam neraka ya dapat murkanya Allah. Surga adalah rahmatnya Allah. Siapa orang yang ahli surga, dia mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sengawas ya ini. Ini kitab niki Al-Quran niki. Al-Quran pun talu-talu jam pinten nggih. Terusnya pun talu-talu ngantuk jenengan nggih. Amin. Ya nggih.
Pingin nggih ahli surga nggih? Pingin nggih. Pun sepuh-sepuh. Niki keanehan, wis barokah ngene. Barokah hidup itu alhamdulillah ndak iso balik nom neh ngene. Tambah dino tambah tuwek. Nu barokah urip ngeten niku lho, Bu. Saestu. Nggih. Barokah urip ya seperti itu. Tambah dino tambah tuwek, tambah hari tambah sepuh. Semakin hari semakin dekat dengan liang lahat. Sedantennya balik. Tapi semoga berkah kita kumpul seperti ini, Allah mengumpulkan kita di surga. Semoga. Yeah. Pokoknya nyambung kali Nabi, nyambung kali Rasulullah. Cintalah kali Nabi Muhammad. Yeah. Pokoknya ayo kita berusaha menghidupkan Nabi di hati kita. Teng manah ade. Saelek-elek ade wis to. Insyaallah ditampi kali Nabi. Ditampi menjadi umat Rasul. Insyaallah dipadosi kali Kanjeng Nabi nanti tengah akhirat. Saelek-elek ade. Tapi ayo kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosa kita banyak, tapi ayo kita walaupun harus merangkak, kita cari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khotimah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an nerusaken pun 3 ayat non. Ali Imran ayat 23. Mungkin minggu ngajeng ngaos maca Quran monggo. Quran pedotan monggo. Sing sak juz niku. Sing sak surat monggo. Pengin. Sing nganggur mawon nek mboten sibuk ya teng dalem. Teng dalem nggih ibadah. Nggih napa nggih? Ngopeni anak ing ibadah. Nggih. Sing longgar mawon ngaji niku. Ingkang longgar. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Allah itu berfirman seperti ini kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Alam tara, apakah engkau sudah tahu wahai kekasihku? Apakah engkau sudah tahu wahai kekasihku? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang tidak baik hatinya. Tidak baik hatinya. Hatinya tidak baik, amalnya tidak baik. Pokoknya suul adablah kepada Allah. Yang mana orang-orang ini kata Allah, utu nasibam minal kitab, yang mana oleh Allah diberikan bagian dia untuk menguasai kitab. Orang alim lah, karena itu anugerah dari Allah. Yang mana orang ini diberikan bagian nasibam minal kitab, bagian dari kitab. Apa itu kitab? Taurat wa kitab Injil, dimaksud itu. Karena pada zaman baginda Nabi masih sugeng, masih ada. Nasibam minal kitab, yang mana mereka yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Padahal mereka itu di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, kitab Injil, tentunya dalam Al-Quran lah. Mereka itu diajak oleh Allah. Ya, nah. Orang-orang ahli kitab mereka itu diajak oleh Allah untuk apa? Untuk menghukumi apa-apa yang berada di dalam kitab Allah. Intinya untuk menyampaikan apa yang berada dalam kandungan Taurat,
dan kandungan kitab Injil. Ini amanah. Katimul ilmi mal'un. Orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah. Orang yang merubah ilmu halal jadi haram, haram jadi halal, dilaknat oleh Allah. Ini adalah rambu-rambu bagi kita. Rukun Islam ya rukun Islam. Ila yaumil qiyamah ya tetap rukun Islam. Ya syahadat, salat ya salat wajib. Sampai ila yaumil qiyamah ya salat wajib. Jangan sampai kita mengatakan salat 5 waktu tidak wajib. Puasa Ramadan ya wajib hatta kapan? Ila yaumil qiyamah. Walaupun Nabi Isa turun, walaupun Dajjal turun, walaupun Ya'juj Ma'juj turun, ya ila yaumil qiyamah tetap wajib. Ininya tidak akan berubah. Ya kayak gini ini agama. Dan mereka orang-orang ahli kitab ini diberikan amanah dari ilmu mereka untuk menghukumi hak katakan hak, batil katakan batil. Tapi apa? Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tapi mereka ini yatawalla, berpaling mereka. Berpaling dari apa yang berada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya rubah kitab Taurat, kitab Injil. Na'tu Sayyidina Muhammad dirubah. Sifat-sifatnya Nabi akhir zaman dihilangkan. Mereka tidak percaya Nabi akhir zaman akhirnya. Yang wajib menjadi tidak diwajibkan. Ya. Ini asbab nuzulnya itu ya. Asbab nuzulnya itu ada seorang laki perempuan dari golongan mereka, orang-orang Yahudi, wa asyrafuhum, dan mulia-mulianya mereka, seorang kaya, orang terpandang, melakukan perzinaan di Khaybar, melakukan sebuah perzinaan di situ. Singkat cerita, mereka mau diapain ini? Lakukan perzinaan, kembali kepada kitab Taurat. Ternyata kitab Taurat rajam hukumnya. Kitab Injil baliknya rajam. Tapi mereka orang-orang di kitab tidak mau, sungkan. Sungkan. Orang kaya, orang terpandang, pemimpin mereka ya. Tidak mau mereka. Saya tidak mau kandung cinta. Tidak mau untuk menghukumi rajam ulama-ulama mereka. Akhirnya Nabi Muhammad singkat cerita turun tangan dan mereka akhirnya dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di kitab marah-marah, benci sama Nabi Muhammad. Itu singkat cerita. Ini salah satu sisi. Salah satu sisi. Ya. Memang kita sebagai umat manusia, hak katakan yang hak, batil katakan batil. Tapi di situ ada fikih dakwah, ada fikih dakwah, ada kelembutan, mengingatkannya dengan lembut, dengan kasih sayang. Dan tentunya tidak dibedakan antara satu orang dengan yang lain. Yang lainnya ini hak. Ini harus ngatil kita, harus berusaha kita. Berusaha. Kalau anak kita bersalah, seandainya dengan anaknya orang lain bersalah, ya ini sebenarnya di hadapan Allah sama. Tapi mungkin di hadapan kita berbeda. Kalau anaknya orang lain kita bisa tegas. Tapi kalau anak kita, tentu ini untuk tegas ini butuh perjuangan ini ya. Butuh perjuangan.
Ini dan di sini inilah. Orang ahli kitab itu seperti ini. Maka ini diingatkan kita semuanya. Ya tentunya ada tarbiyah dalam keluarga kita. Ayo kita ada tarbiyah, pendidikan. Tapi tentunya dengan kelembutan dalam keluarga kita. Sejak dini mungkin ayo kita tanamkan mereka kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah ini. Amanah kita. Karena Nabi itu menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita semuanya itu adalah pemimpin. Pemimpin kita. Gimana Bang? Kita itu pemimpin. Kita itu punya ilmu. Sedikit-dikitnya kita itu punya ilmu, diberikan ilmu. Inilah barokahnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ilmu, ngertilah kalau ini haram ngerti, kalau ini wajib ngerti. Ngerti kita itu. Itu ilmu itu anugerah dari Allah. Maka ayo kita syukuri ilmu ini. Dan kata Nabi, kita ini adalah pemimpin kita. Kita adalah pemimpin. Ya kita ibaratnya ahli kitab itu. Pangkatnya segitu itu. Sama gitu. Kita adalah minimal kita itu pemimpin kepada siapa? Kepada diri kita sendiri kan? Kita itu pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin siapa? Pemimpin kedua mata kita. Ya, kita bebas melihat sana, melihat ini ibadah, ini maksiat. Mata kita. Yang mimpin siapa mata kita? Ya kita yang mimpin. Maka Nabi mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun." Semuanya umat baginda Nabi adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin bagi telinganya. Dia mendengarkan apapun bebas. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dari ujung rambut, sampai ujung kaki. Ini nikmat, fadilah yang Allah berikan kepada kita cuma-cuma. Kita bebas untuk menggunakan apapun itu. Tapi kita harus tahu makna. Makna dari pemberian Allah itu adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan mata kepada kita tanpa kita memintanya. Ini adalah bentuk fadilah. Maka jangan sampai kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk memusuhi Allah, untuk melanggar Allah, untuk menyakiti Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan Imam Ghazali itu, ya tutuhyan. Imam Ghazali kencang, keras. Kamu dikasih nikmat oleh Allah, itu bentuk kasih sayang Allah, itu bentuk perhatian Allah kepada dirimu. Kau dikasih mata, kasih lisan, kasih telinga, kasih anggota tubuh, tapi justru kau gunakan itu pemberian-pemberian Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Imam Ghazali, itu adalah ghayatul tughyan, itu adalah ujung-ujungnya, mentok-mentoknya durhaka. Itu kedurhakaan yang paling tinggi itu. Ibaratnya kalau kita menyakiti orang tua saja durhaka kita. Padahal orang tua kita tidak menciptakan mata kita, tidak menciptakan telinga kita, tidak menciptakan lisan kita. Lah ini Allah yang kita durhakai. Yang segala-galanya melebihi ibunda kita, pemberiannya Allah itu melebihi dari orang tua kita, kan gitu. Melebihi dari ibu kita, melebihi dari ayah kita, melebihi dari jami'un nas, semua manusia. Yang paling banyak pemberiannya kepada kita siapa? Allah. Tidak dipungkiri ini ya. Tidak dipungkiri. Nikmat-nikmat Allah, fadilah-fadilah Allah yang Allah berikan kepada kita paling banyak. Allah paling berjasa kepada kita. Makanya Imam Ghazali ghayatul tughyan itu. Mentok-mentoknya adalah durhaka kepada sang pemberi, yaitu adalah ketika seorang hamba bermaksiat. Dia itu bermaksiat dengan apa? Kalau kita berpikir kita itu bermaksiat dengan apa? Pasti dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Tidak dipungkiri itu. Apakah kita bermaksiat dengan milik kita sendiri? Tidak, mustahil itu. Memang apa yang kita miliki kan gitu ya. Apa yang kita punya
Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kenapa mereka seperti itu? Gampangin seperti itu. Kita pokoknya jangan gampangin kita. Kita didik anak-anak kita didik, kenalkan sholat. Muru auladakum inda sabi sinina bisalat. Perintahkan anak-anakmu kenal sholat ketika umur 7 tahun. Ini perintah baginda Nabi. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Karena mereka menganggap meremehkan Allah. Aku tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja, mungkin 3 hari, mungkin 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari lah, tidak lebih dari seminggu lah. Karena hari ya seminggu itu mentok. Tidak ada yang lain. Hari yang tidak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Mungkin ya hanya menghitung hari itu aja. Setelah itu aku akan ahli surga. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tipu seperti itu. Mereka buat tipuan, kata Allah. Mereka mengatakan seperti itu, apakah mereka menerima wahyu dari aku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kehendak Allah. Allah ingin memasukkan neraka mereka semuanya karena mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Itu hak Allah. Hak Allah. Dan kita harus berpikir, yang benar-benar berkuasa di jagat raya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Yang paling benar-benar berkuasa, sang pemilik jagat raya ini adalah Allah. Tak ada yang lain. Apakah kita percaya Fir'aun yang menciptakan matahari? Sedunia tidak ada yang percaya. Apakah Raja Namrud yang menciptakan bumi dan langit? Tidak ada yang percaya. Sampai sekarang ini seandainya manusia ada yang mengaku saya menciptakan rembulan, besok masuk rumah sakit jiwa itu orang, ditangkap Pak polisi itu orang. Saya yang menciptakan langit. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Yang paling masuk akal Tuhan alam semesta adalah Allah. Kenapa Allah? Karena memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah punya sifat baqa, kekal. Siapa Tuhan di dunia ini? Yang ngaku Tuhan di dunia ini sifat kekal, siapa? Fir'aun kekal enggak? Fir'aun mati. Yang ngaku Tuhan mati. Kalau Allah kekal, hebat kan? Sempurna, tidak ada. Pokoknya tidak ada Tuhan kecuali apa yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mentok-mentoknya sempurna, sifatnya sempurna. Kalau kita berpikir, maukah kita itu memiliki Tuhan Fir'aun? Siapa yang mau di antara kita? Saya ngaku Tuhan, di dunia saya ngaku Tuhan siapa sih? Fir'aun, Namrud, itu doang kan? Apa ada yang lain? Mau kita nyembah, apalagi ada patung kita sembah, ya tidak mungkin. Kita kepingin itu pokoknya sifat Tuhan itu ya harus sempurna, harus punya sifat baqa, kekal, qidam. Tuhan itu ya maha dahulu kan, itu sudah pokoknya masuk akal lah. Tuhan itu adalah dahulu sebelum adanya bumi, sebelum adanya langit. Tuhan harus ada sudah. Nah ini sifat ini adalah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lainnya. Inilah sangat masuk akal. Wallahu a'lam bissawab.
Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, mudahkan lisan ini untuk menyebut nama-Mu. Jadikan lisan ini bangga dan senang ketika berzikir mengagungkan Engkau, baik di waktu malam hari ini ataupun di esok hari. Jadikan hati ini senang untuk mengagungkan-Mu ya Allah. Sampai kapan ya Allah? Sampai kami tua. Kami tidak pernah lupa akan nama-Mu. Kami tidak akan pernah untuk meninggalkan-Mu ya Allah. Sampai kapan? Sampai ajal menyebut kami ya Allah. Kami ingin tatkala nazak, tatkala syakaratul maut, lisan ini masih basah menyebut nama-Mu, berzikir akan keagungan dan keesaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan biarkan kami maksiat, jangan biarkan kami durhaka kepada Engkau ya Allah. Sungguh Engkau banyak memberikan nikmat kepada kami ya Allah. Nikmat-Mu banyak, kami tidak akan mampu untuk menghitungnya ya Allah. Dan kami pun juga takut akan siksaan dan azab-Mu dan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan biarkan ya Allah kami melakukan dosa yang itu lagi, yang itu lagi, yang itu lagi ya Allah. Taubatkan kami ya Allah, taubatan nasuha ya Allah. Sisa hidup ini ya Allah tidak akan lama lagi. Engkau yang Maha tahu berapa banyak, berapa lama kami tinggal di dunia ini, kapan kami akan berjumpa dengan ajal kami, kapan kami akan wafat. Engkau Maha tahu ya Allah. Maka jadikan sisa umur hidup ini adalah umur yang barokah, umur yang menjadikan Engkau ridho kepada kami ya Allah, umur yang kami gunakan hanya untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha menerima taubat, dan Engkau Maha pengampun dosa ya Allah. Dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah. Kami ingin kembali kepada Engkau dalam keadaan bersih dari dosa. Kami ingin masuk ke liang lahat dalam keadaan tidak membawa dosa ya Allah. Semuanya akan kami tinggalkan. Rumah akan kami tinggalkan, istri akan kami tinggalkan, suami akan kami tinggalkan, harta akan kami tinggalkan, anak yang kami biayai, anak yang kami bela mati-matian akan kami tinggalkan ya Allah. Hanya sehelai kain kafan ya Allah yang akan menemani kami ya Allah ketika Kau masukkan kami ke liang lahat ya Allah. Itu adalah kehendak-Mu ya Allah. Dan ingatkan kami terus akan kematian ya Allah. Biar kami melakukan kebaikan lagi di dunia ini ya Allah. Dan sungguh ya Allah, yang akan menemani kami ya Allah di alam barzakh kami adalah amal-amal kebaikan kami. Yang akan menemani kami di alam barzakh kami adalah salat kami. Jadikan kami tekun salat. Yang akan menemani kami di alam barzakh kami selain sehelai kain kafan adalah puasa kami, bacaan Quran kami, duduk kami di masjid seperti ini, majlis ilmu seperti ini ya Allah. Zikir kepada Engkau, baik kepada keluarga, baik kepada tetangga ya Allah. Ibadah dengan sama umat manusia dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Mudahkan hati kami untuk menerima hidayah. Hidayah Engkau ya Allah. Jangan Kau sesatkan kami ya Allah. Keluarga kami ya Allah, jaga mereka semuanya ya Allah. Jauhkan mereka dari haram, jauhkan mereka dari dosa-dosa besar ya Allah. Jadikan keluarga kami ya Allah semuanya ahli surga-Mu ya Allah. Kumpul dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, bisa memandang wajah mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikan kami kerinduan yang begitu memuncak kepada baginda Nabi Muhammad. Berikan kami kerinduan yang begitu besar, besar kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk-Mu yang paling mulia ya Allah. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk-Mu yang paling Kau cintai ya Allah.
Karena Nabi Muhammad adalah makhlukmu yang paling indah. Nabi Muhammad adalah yang paling segala-galanya adalah baginda Nabi Muhammad. Tidak ada makhlukmu sejagat raya ini ya Allah melebihi kemuliaannya, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia adalah Rasulullah. Jadikan Nabi Muhammad ingat kepada kami, memanggil kami, mau memberikan syafaat kepada kami, mau memberikan telaga kautsar kepada kami semuanya ya Allah. Dan wafatkan kami semua yang hadir di sini dalam keadaan ahli surga. Wafatkan kami semuanya yang hadir di sini ya Allah dalam keadaan mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Takut kami akan neraka-Mu ya Allah. Pedih neraka-Mu ya Allah, sakit neraka-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, demi Zat-Mu yang maha mulia, kami tidak akan mampu untuk Kau bakar di dalam api neraka-Mu ya Allah. Kami tidak akan mampu Kau bakar di dalam api neraka-Mu ya Allah. Demi Zat yang maha mulia, keagungan dan keesaan-Mu ya Allah, maka jauhkan kami dari azab-Mu ya Allah. Jangan sampai hamba-hamba-Mu yang berkumpul di tempat ini di malam hari ini ada satu orang pun ya Allah yang masuk di dalam neraka-Mu ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surga-Mu, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.